Selamat pagi, kembali lagi di cerita kita. Pada pagi hari ini saya ada di mana? Adakah yang tahu saya berada di mana? Saya ini sedang berada di sekolah hamba Tuhan yang sedang dibentuk dan diproses di tempat ini. Saya berada di STT Kanaan Nusantara. Kenapa saya bisa masuk ke STT Kanaan Nusantara? Dan sekarang ini saya sudah menjalani proses belajar di sini dengan semester 5. Sudah menjalani berapa tahun? 2 tahun. Kurang 2 tahun, kurang lebih 2 tahun lagi saya sudah selesai dari tempat ini. Sudah diproses di tempat ini dan dibentuk di tempat ini. Dan pagi hari ini saya akan menceritakan tentang kisah-kisah saya, kenapa saya bisa masuk ke STT Kanaan Nusantara ini menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi guru maupun seorang hamba Tuhan menjadi pendeta. Jadi saya akan menceritakan sesuatu hal yang menurut saya sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan di dalam hidup saya, yaitu saya akan menceritakan tentang kisah hidup saya yang sebelum saya belum memasuki STT Kanaan Nusantara ini. Jadi dulu waktu saya masih SD sampai SMA, saya tuh orangnya tuh benar-benar kurang sungguh-sungguh dalam menjalani hidup. Saya lebih suka bermain-main, saya lebih suka keluar kemanapun saya mau, dan saya kadang saya sudah selesai SMA itu saya tuh pertama-tama tuh mencari kerja tetapi tidak dapat. Terus di tahun kedepannya saya disuruh mendaftar anggota polisi Polri tetapi tidak lolos. Terus di tahun kedepannya juga daftar lagi kedua kalinya juga sama saja tidak lolos. Terus akhirnya mama saya mendatangi saya waktu saya mau tidak lolos ke anggota polisi itu, tetapi akhirnya mama saya mendatangi saya. Dia berbicara tentang STT Kanaan ini. Dia menawarkan suatu hal ke STT Kanaan ini kepada saya. Dia bilang saya karena mama saya dapat informasi dari temannya karena ada kampus STT Kanaan Nusantara ini. Dia promosikan ke mama saya, teman mama saya promosikan ke teman saya, dan mama saya mempunyai tujuan untuk sekolahkan saya di STT Kanaan Nusantara ini. Jadi waktu saya ditawari oleh mama saya sempat berpikir, saya mau apa tidak, tetapi saya pikir-pikir lagi, saya mempunyai komitmen, saya mau. Karena kalau saya terus-terusan begini, hidup dalam kegelapan, hidup dalam keduniaan ataupun hal-hal negatif lainnya seperti merokok, minum, narkoba dan lain-lainnya, pergaulan bebas. Saya pikir-pikir kalau saya melakukan seperti hal-hal itu terus, saya tidak akan berkembang ke depannya. Makanya itu saya mempunyai komitmen, mempunyai tujuan, mempunyai pikiran yang benar untuk saya mau masuk ke STT Kanaan Nusantara ini. Jadi awal mulanya itu mama saya suruh saya, terus saya berpikir dan saya mau untuk lanjut kuliah di tempat ini. Karena saya berpikir daripada saya terus-terusan di luar sana nggak jelas, terus-terusan mengikuti pergaulan bebas yang nggak jelas. Jadi itu panggilan Tuhan, memang itu bukan panggilan secara pribadi. Panggilan Tuhan bukan secara pribadi dengan saya, tetapi panggilan Tuhan itu memanggil melalui perantara mama saya. Tuhan
mempunyai perantara. Dia menyuruh mama saya minta istighfar, terus mama saya sampaikan ke saya. Jadi itu merupakan sebuah panggilan tetapi melalui mama saya, walaupun bukan panggilan secara pribadi dengan Tuhan. Tapi semenjak itu sudah saya mendaftar, saya datangi kampus ini di bulan Januari. Waktu itu saya datang ke kampus ini di bulan Januari tahun 2023. Tahun 2023 saya mendatangi kampus ini Januari, cuma cek-cek aja sama langsung pendaftaran, biaya pendaftaran. Sudah mendaftar, terus sudah pas di dekat hari hanya untuk berangkat ke sini bulan Juli atau Agustus itu, saya agak sedikit lupa, tapi waktu itulah jadinya mama saya bilang lagi kepada saya waktu saya sudah mau berangkat ke sini. Mama saya bilang ke saya, kamu jadi gak masuk ke sini? Terus dengan singkatnya saya langsung berbicara kepada mama saya jadi untuk masuk ke STT Kanaan Nusantara ini, karena saya sudah sebelumnya waktu mama saya ajak saya itu sebelumnya saya sudah mempunyai komitmen untuk mau datang ke sini agar tidak hidup dalam kegelapan terus menerus, tetapi bisa menjadi perubahan. Tapi waktu saya mau berangkat ke sini benar-benar saya ingin mempunyai komitmen untuk berubah, ingin komitmen untuk bertobat. Makanya itu saya benar-benar ingin memberikan kehidupan saya kepada Tuhan. Makanya itu pada waktu mau berangkat ke sini, saya ditanya lagi sama mama saya tetap bilang mau. Nah, habis itu kita belanja untuk kebutuhan di kampus ini, asrama kan, soalnya asrama, jadi kita belanja dari kampus ini untuk ke kampus ini belanja. Terus pada hari hanya waktu itu saya juga bilang dalam hati saya waktu perjalanan ke sini, saya datang ke kampus ini dengan penuh cinta damai. Saya nggak mau cari musuh, tetapi saya ingin perubahan dan saya ingin dibimbing ke jalan yang benar, dibimbing ke dalam jalan yang benar, jalannya Tuhan. Karena saya itu butuh bimbingan, karena saya kalau tidak dibimbing, saya pasti akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi waktu saya sudah mau berangkat ke tempat ini, STT Kanaan Nusantara ini, ya ada rasa deg-degan juga, ada rasa takut juga, karena kan masih pertama masuk ke sini. Waktu sudah masuk ke tempat sini saya rasa kayak kebingungan rasanya. Langsung suasananya tuh beda. Suasananya beda dari di rumah dan di sini. Soalnya di sini benar-benar disiplinnya luar biasa. Terus kita disuruh untuk baca Alkitab, disuruh ibadah setiap hari pagi dan sore setiap hari. Tetapi itu memang suatu proses dalam perubahan, karena dalam perubahan itu tidak ada yang instan, semuanya itu butuh proses.